Assalamualaikum. Afwan, hukumnya merokok apa? Ya Allah ya Rabbi, Anda udah jelasin berapa kali tuh masalah hukum rokok. Nih, Anda jelasin lagi ya. Rokok itu hukumnya ulama ada dua, ya. Ada ulama min ahlil bawatin, ada ulama min ahlil zawahir. Ada ulama batin, ada ulama zahir. Ulama batin hum yattafikuna an hurmati tumbak. Ulama-ulama batin itu mereka sepakat akan haramnya rokok. Ulama batin ya, sepakat akan haramnya rokok. Itu udah sepakat. Tapi ulama-ulama zahir seperti ulama-ulama fikih itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Makruhnya di mana? Makruhnya karena rokok itu bikin bau mulut, sama seperti bawang putih. Bawang putih kan bikin bau mulut. Segala sesuatu yang bikin mulut itu baunya tidak enak, tidak sedap, itu hukumnya makruh. Nah, sama seperti rokok. Rokok hukum zatiyahnya itu makruh, tapi rokok juga bisa menjadi haram. Contoh bagaimana? Contoh ada 3 hal, hal, mahal, waget. 3 yang bisa mengharamkan rokok. 1, keadaan. Contoh kita ngerokok, di samping kita ada perempuan hamil semua. Dengan kita merokok itu bisa mengganggu dia atau bisa membuat dia sakit. Nah, dalam hal atau dalam keadaan seperti itu, rokok menjadi haram. Dalam keadaan seperti itu, bukan dalam keadaan yang lain. 2, mahal, tempat. Merokok dalam masjid, hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Tidak ada satupun kitab yang membolehkan merokok dalam masjid. Oh beb, kan ada di situ dibilang di kitab bahwasanya yajuzu gahwa, yajuzu yashrabu gahwa wad dukhan fil masjid. Nah, ini dukhan di situ maksudnya asap. Yakni asap di situ adalah wewangian. Bukan dukhan rokok. Dalam bahasa Arab nggak ada dalam kitab-kitab klasik Arab yang menjelaskan bahwasanya tertulis kalimat rokok di situ tuh dukhon itu nggak ada. Dukhon itu asap. Yang ada syijar ya atau tumbak. Sama seperti ada kitab namanya Raf'ul Ishtibak fi halis syurbit tumbak. Nah, itu kitab yang menjelaskan tentang halalnya merokok. Tumbak, syijar, tidak ada dukhon. Yang dimaksudkan dalam kitab, kalau nggak salah itu kitab Fathul Mu'in, yang bilang dukhon itu adalah maksudnya asap wangian. Nah, tempat itu masjid haram. Kemudian waget, waktu lagi baca maulid ngerokok, itu haram. Ya ini kebanyakan ya ulama mengharamkan. Tapi ada juga yang mengatakan makruh. Ya, makruh. Tapi ya tidak bisa dinafikan rokok adalah perkara yang paling dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad paling benci rokok. Dan ada juga para wali yang rokok. Ada para wali yang rokok. Para wali yang rokok untuk menghilangkan atau untuk merendahkan karena terlalu tinggi, terlalu banyak cahaya Allah yang Allah berikan, seperti Habib Abdullah Al-Idrus ya. Beliau ngerokok pernah, tapi nggak ngerokok terus. Ketika cahaya Allah, nur Allah terlalu banyak ya, sehingga beliau tidak kuat, nah makanya beliau ngerokok. Kenapa? Karena rokok itu bisa menghilangkan cahaya Allah, menghilangkan nurnya Allah Subhanahu wa taala.
Nah, terus itu tidak bisa dijadikan dalil. Oh ya udah kalau gitu ngerokok. Emang ente wali? Emang ente wali? Emang kita wali? Bukan, ana bukan wali, kita bukan wali. Itu khusus buat para wali. Dan kita orang bukan wali, orang ahli maksiat, kok mau sok-sokan bawa sejarah itu untuk membenarkan rokok. Ana walaupun perokok, ana kalau yang nggak benar ya ana bilang nggak benar. Udah. Assalamualaikum. Cara agar dijauhkan dari azab kubur bagaimana? Hah? Cara agar dijauhkan dari azab kubur. Ya ini ya, dunia tempat menanam. Dunia tempat menanam, kubur tempat memanen. Kalau di dunia menanam sesuatu yang baik, ya di kubur akan memanen sesuatu yang baik. Di dunia menanam sesuatu yang buruk, di kubur ya akan memanen sesuatu yang buruk. Kalau pengen selamat di kubur dari azab-azab kubur, dari siksa-siksa kubur, ya di dunia taat kepada Allah, patuh kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ini jalankan segala perintah Allah, perintah Al-Qur'an, hadis Rasulullah, ikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selalu ingat kepada kubur. Selalu ingat kepada kubur. Zikrul kubur, zikrul qala Rasul, zikrul kubur yuqarribukum ilal jannah. Mengingat kubur itu mendekatkan engkau kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayo, 10 menit lagi. Amalan rezeki lancar, Habib, amalan agar rezeki lancar. Habis maghrib baca rotib haddad. Habis isya rotib alatos. Jam 12 malam bangun, sholat tahajud, sholat hajat, baca hizib bahar, hizib nasor, 11 sajili. Sebelum duhur baca Sebelum duhur baca doa fajar. Habis duhur baca wirdul latif sama ya rozak 113 kali. Sebelum duhur baca mafatihus sa'ada. Habis duhur baca wirdul kabil, wirdul sogir, Syobakar bin Salim. Sebelum asar baca hizib nawawi sama wirid sakron. Habis asar baca hizib bahar, hizib nasor. Sebelum maghrib baca wirdul latif. Habis maghrib baca rotib haddad. Udah begitu aja terus, insyaallah lancar rezekinya. Habib, mohon maaf, minta hadis tentang husnudon dan suuzon. Apa? Minta hadis, Habib, mohon maaf, minta hadis tentang husnuzon sama suuzon. Itu banyak nak bergerak di sini. Ini. Oh. Bentar. Nanti kalau minta hadis, anak berhenti ngerokok lu, kumur-kumur. Perhatiin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Wa khoslatani laisa fawqahuma syai'un minasyarr, su'udzan billah wa su'udzan bi ibadillah. Rasulullah SAW bersabda, dua perkara tidak ada yang lebih baik darinya. Apa itu? Prasangka baik kepada Allah dan prasangka baik kepada hamba-hamba Allah. Dan dua perkara tidak ada yang lebih buruk darinya. Apa itu? Prasangka buruk kepada Allah dan prasangka buruk kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Al-Imam As-Suyuti memberikan ta'liq, memberikan komentar atas hadis tersebut, memberikan penjelasan.
Kata beliau, orang kalau zahirnya baik, ya kita harus prasangka baik. Tapi orang kalau zahirnya buruk, maka boleh kita berprasangka buruk kepadanya. Sebab al-zahir unwanul batin. Apa-apa yang ada di luar itu cerminan daripada apa-apa yang di dalam. Yani al-zahir yadullu ma fil batin. Apa-apa yang ada di luar itu menunjukkan daripada apa-apa yang ada di dalam. Itu hadis sudah anak kasih tadi ya. Khaslatani laisa fawqa ma syaa minal khair husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah wa khaslatani laisa fawqa min syarr suudzon billah wa suudzon bi ibadillah.